Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Suaranya jelas nggak? Hah? Tes. Kurang ya? Terakhir hadis keberapa, Bu? Sekarang 104 ya. Hadis 104 an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Yang mengikuti mayat itu 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, dan 2, maka yang 2 kembali. Wa yabqa wahidun, dan yang 1 tetap. Yang kembali apa? Keluarga dan hartanya. Dan yang tetap apa? Itu amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama, kata beliau, al-hasu ala fi'li ma yabqa ma'al insan. Anjuran untuk melakukan perbuatan atau amal yang akan bersama kita di kuburan, Ibu sekalian. Wa huwal amalus salih, itu amalan salih. Liyakuna anisu fil qabr, karena amal saleh lah yang akan menjadi teman kita di kuburan. Makanya ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, buat temanmu yang sejati itu amal salehmu. Kalau kita meninggal dunia, semua teman-teman kita akan meninggalkan kita. Yang akan bersama kita di kuburan apa? Amal soleh kita. Maka kata beliau, perbaikilah pertemananmu dengan ya sahabatmu yang akan menemanimu di kuburmu itu. Faedah yang kedua, an-nafyul haqiqi alladhi yastafidu minhu al-mayyit wa amaluhu. Walidzalika yanbaghi an yuqaddim min malihi ma yajiduhu amamahu. Amma idza tarakahu khalfa dhahri fa huwa mal warithihi. An-naf'u al-haqiqi, manfaat yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki, yaitu amal seorang hamba. Itu manfaat yang paling besar. Adapun harta, kalau kita meninggal dunia, ya, itu akan menjadi milik ahli waris. Demikian pula pasangan hidup kita, kalau kita udah meninggal dunia, barangkali ia akan menikah dengan laki-laki lain atau wanita lain. Maka dari itulah ya,
Kita berusaha agar bagaimana kita bekalnya cukup ini dalam kehidupan dunia ini dengan banyak beramal saleh, ya, dengan memperbanyak sholat, dan itu adalah merupakan ya amal yang sangat agung sekali ya. Rasul bersabda, "A'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah diriku atas kamu untuk memperbanyak sujud. Hadis berikutnya 105. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Rawahul Bukhari. Al-jannah, surga, lebih dekat kepada seseorang dari kalian dari tali sendalnya, dan api neraka juga sama. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Di sini menunjukkan ibu-ibu, kata Syekh Salim, at-ta'atu musilatun ilal jannah wal ma'siyatu muqarribatun ilan nar. Ketaatan itu menyampaikan pelakunya ke surga, dan kemaksiatan itu mendekatkan pelakunya ke dalam api neraka. Siapapun di antara kita yang ingin surga bukan dengan berangan-angan ya. Siapapun kita yang ingin masuk surga wajib dia beramal saleh. Dan tentunya dalam beramal saleh ya, kita cari amal-amal yang besar pahalanya. Apa itu amal yang paling besar pahalanya, Ibu? Yang pertama, dan ini yang paling besar, yaitu tauhid. Ya. Tidak ada amalan yang lebih besar dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah, Ibu-ibu, yaitu akhlak. Rasul bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan 'inda Allah yaumal qiyamah ya min khuluqin hasan." Kata Rasulullah SAW, tidak ada amal yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat dari akhlak yang baik. Apalagi amal yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar ya, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Karena berbuat baik kepada orang lain lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Ya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Di sini menunjukkan bahwa maksiat mendekatkan pelakunya ke dalam api neraka. Maka jangan pernah kita menganggap remeh maksiat. Makanya Rasul sabda, "Iyyak wa muhaqqaratiz dzunub." Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innallaha minallahi taliban.
Ya. Asal kita ada niat yang kuat dan kita punya kesungguhan, maka pada waktu itu ya kita insya Allah bisa dan mudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masuk neraka juga mudah. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan bahwa surga itu lebih dekat kepada seseorang dari tali sandalnya. Demikian pula maksiat. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya 106. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghaira dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud rawahu Muslim. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari ahlu suffah, ia berkata, aku pernah menginap atau bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mendatanginya dengan membawa air wudhu dan hajatnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, silakan kamu minta kepadaku. Maka aku berkata, aku minta agar bisa menemanimu di surga. Maka beliau bersabda, apakah ada yang lainnya? Aku berkata, itu saja. Maka beliau bersabda, ta'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka perbanyaklah atas dirimu ya untuk memperbanyak sujud. Rawahu Muslim. Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak apa? Sujud. Hadis ini kita ambil faidah ibu-ibu sekalian. Faidah yang pertama, al-jannatu innama tunalu bimujahadatin nafs fit ta'ah. Surga itu diraih dengan mujahadah. Surga diraih dengan apa? Mujahadah. Apa itu mujahadah ibu-ibu? Yaitu berjihad. Berjihad melawan apa? Melawan diri sendiri. Ya. Untuk apa? Tentunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dasarnya jihad. Kita tidak akan mungkin bisa menjihadi musuh kalau kita tidak bisa menjihadi diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad an tujahidan nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama yaitu kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa itu jihad yang paling utama. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa menjihadi diri itu ya adalah merupakan dasarnya jihad. Siapa yang tidak bisa menjihadi dirinya, maka dia tidak akan bisa menjihadi musuhnya. Dan siapa yang selalu kalah oleh hawa nafsunya, dia pasti akan kalah oleh musuhnya. Ya. Tapi siapa yang selalu menang melawan dirinya dan hawa nafsunya, maka dia akan selalu menang insyaallah melawan apa? Musuh-musuhnya. Makanya subhanallah ya, mujahadatun nafs, menjihadi diri sendiri ini merupakan perkara yang sangat dasar sekali. Faedah yang kedua, hirsus sahaba 'alal fauz bi murafaqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil akhirah.
semangat para sahabat untuk mendapatkan keberuntungan dengan cara menemani Rasulullah SAW di akhirat nanti. Semua kita pasti ingin ya. Namun Rasulullah di sini memberikan cara, gimana caranya supaya kita bisa menemani Rasulullah SAW. Caranya ternyata dengan memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Makanya Imam Ahmad disebutkan bahwa beliau satu harinya bisa sholat 300 rakaat. Itu sholat apa ya? Ini kata para ulama itu sholat mutlak. Ini kita memperbanyak sholat, Masya Allah. Faedah selanjutnya, jawazu ihdari ma'il wudu' lis-sahihil mu'afa. Bolehnya kita membawakan air wudu kepada orang yang sehat. Dan itu pahala ya. Kita berikan teman kita misalnya air wudu, atau kepada saudara kita, apalagi kepada orang tua kita, itu merupakan ya amalan saleh. Faedah selanjutnya, ijtihadur Rasul SAW fi islahi ashabihi wa tarbiyatihim, yaitu kesungguhan Rasulullah SAW dalam mentarbiyah para sahabatnya. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam mentarbiyah siapa? Para sahabatnya, ibu-ibu sekalian. Bagaimana cara mentarbiyahnya? Itu tentu dengan cara beramal saleh, dengan diberikan akidah yang sahih, dengan cara diberikan ilmu, ya. Faedah selanjutnya, fihi bayan tahqiqil ubudiyah. Di sini menunjukkan bagaimana cara merealisasikan ibadah. Merealisasikan ibadah itu dengan cara ya, yang pertama mengikhlaskan hati kita kepada Allah. Yang kedua, mencari ilmu tentang tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan cara istiqomah di atas amal walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit tapi kita rutin terus, kita dawam terus, maka itu ya lebih baik daripada banyak tapi enggak dawam. Demikian pula ibu-ibu sekalian, ya, kita berusaha untuk mengajak manusia kepada ibadah. Karena mengajak orang lain kepada ibadah termasuk cara agar kita bisa istiqomah di atas ibadah. Makanya kata para ulama, ya, di antara cara untuk mengokohkan tauhid kita adalah dengan cara berdakwah kepada tauhid. Maka orang yang berdakwah kepada tauhid, Allah pun akan kokohkan tauhidnya di hatinya. Tapi ketika kita tidak mendakwahkan kepada tauhid, biasanya tauhid kita pun juga tidak kokoh di hati kita. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, amatur fuqa'i Rasul SAW wa ashabihi minal fuqara. Kebanyakan teman akrabnya Rasulullah itu orang-orang fakir miskin, ibu-ibu. Ya, kebanyakan teman-teman yang dekat dengan Rasulullah SAW itu fakir miskin. Walaupun ada yang kaya, tapi mereka orang-orang yang bertakwa, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, ya. Demikian pula Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Faedah selanjutnya, sahabatu Rasulullah SAW yaqsiduna mardatallah wa murafaqata Rasulullah SAW fil jannah. Para sahabat Rasulullah SAW
berusaha untuk mencari ridho Allah. Berusaha untuk mencari apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha bagaimana bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Ini Masya Allah ya, patut untuk kita contoh. Iya. Karena ibu-ibu sekalian, ketika kita berusaha untuk mencari ridho Allah, itulah yang akan menyebabkan kita semangat beramal saleh. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, susah Bu. Karena manusia itu keridhoannya terkadang dalam perkara-perkara yang tidak baik ya. Dan meridhokan hati seluruh manusia itu mustahil. Maka kewajiban kita apa? Cukuplah kita meridhokan Allah saja. Manusia nggak ridho nggak masalah. Ya kita nggak butuh juga kepada keridhaan manusia. Yang kita harapkan adalah hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Ya. Faedah selanjutnya, min makarimil akhlaq an tukafi'a min man asda ilaika ma'rufan. Termasuk akhlak yang baik, yaitu kamu membalas orang yang berbuat baik kepada dirimu. Termasuk akhlak yang baik, yaitu kamu membalas ya orang yang berbuat baik kepada kita. Ini sahabat ini Bu membawakan air wudhu kepada Rasulullah SAW dan memperhatikan kebutuhan Rasulullah SAW. Maka sebagai terima kasih Rasulullah kepada orang ini, apa kata Rasulullah? Salni, silakan kamu minta apa? Iya. Ternyata sahabat ini tidak minta dunia Bu. Dalam cerita yang lain ada ya, pernah ada seorang Arab Badui yang pernah berbuat baik saat Rasulullah sedang safar. Ketika beliau sedang safar, ya, lalu ada orang Arab Badui yang membantu Rasulullah SAW dalam kesulitannya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang Badui ini, apa kata Rasulullah SAW? Nanti kamu datangi aku di kota Madinah. Maka datanglah orang Arab Badui ini. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang Arab Badui ini, mintalah, silakan kamu minta. Apa kata orang Arab Badui ini? Hai Rasulullah, aku minta unta yang bunting ya bersama kambing. Kata Rasulullah SAW apa? Tidakkah engkau ingin seperti wanita Banu Israel yang tua renta? Lalu para sahabat bertanya, hai Rasulullah, ya, ada apa dengan wanita tua Banu Israel? Kata Rasulullah SAW, dahulu Nabi Musa alaihissalam ya mengajak atau membawa Banu Israel menuju Palestina. Mau keluar dari Mesir menuju Palestina. Rupanya tersesat, nggak tahu jalan. Lalu kemudian ada seorang rahib, seorang Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika masih hidup, ia mengambil perjanjian dari kami, bahwa kalau kalian pergi, tolong bawa aku, bawa jasadku juga, kalau aku sudah meninggal dunia. Mendengar itu Nabi Musa berkata, siapa yang mengetahui kuburannya? Di mana kuburan Yusuf? Kata si pendeta ini, yang mengetahui hanya seorang wanita tua.
Lalu kemudian Nabi Musa minta ditunjukkan wanita tersebut. Kemudian ya, Nabi Musa pun bertanya kepada wanita tua itu. Apa kata wanita tua ini? Aku mau menunjukkan kuburan Nabi Yusuf. Tapi aku minta ya, keinginanku dikabulkan. Apa keinginanmu? Itu aku ingin bersama kamu di surga. Aku ingin bersama kamu di mana? Di surga. Nah, tadinya Nabi Musa nggak mau. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya, kabulkan keinginannya. Lalu kemudian ditunjukkanlah sebuah sungai. Lalu disuruhlah sungai kecil itu dikeringkan airnya, digalilah, dan ternyata itu kuburannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maksudnya, ibu-ibu sekalian, si wanita ini minta kepada Nabi Musa apa? Minta supaya bisa menemani Nabi Musa di mana? Di surga. Seperti halnya sahabat ini. Ketika sahabat ini berkata, ya, Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, silakan kamu minta. Kata sahabat ini, aku minta agar bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Ini sebuah permintaan yang luar biasa, ya. Maka dari itulah setiap kita berusaha, ya, untuk seperti sahabat yang mulia ini. Allahu a'lam. Kita masuk hadis berikutnya, itu hadis 107. An Abi Abdullah yuqal Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu banyak sujud. Maksudnya banyak sujud di sini salat, ya. Karena engkau tidaklah sujud sekali saja karena Allah, kecuali Allah akan angkat dengannya 1 derajat untukmu. Dan Allah akan gugurkan darimu dengannya 1 kesalahan. Dikutip oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini, ibu-ibu, kita ambil faidah. Kata Syekh Salim, an-nawafil wa ta'at mimma yudhibu sayyi'at wa yarfa'ud darajat. Salat sunnah itu, ya, bisa menghilangkan atau menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Makanya dari itu kita disuruh untuk memperbanyak sujud. Bukan memperbanyak sujud artinya ibu sujud, tapi maksudnya sholat. Dan alhamdulillah sholat sunnah banyak, ya. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat sunnah wudu, ada sholat mutlak. Kalau sholat mutlak ini nggak ada batasannya, bu, ya. Ibu berwudu, habis wudu kemudian ibu sholat dengan niat sholat mutlak, terserah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 100 rakaat pun gak masalah. Yang jelas memperbanyak sholat sunnah itu sangat dianjurkan sekali. Masya Allah. Faedah selanjutnya, alal muslim yahris ala sholah adaan wa tatawu'an. Seorang muslim hendaklah bersemangat untuk melaksanakan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun tentunya, ya, semangat kita untuk melaksanakan sholat wajib harus lebih, ya. Jangan sampai lebih semangat sholat sunnah tapi sholat wajibnya kita lalaikan.
Faedah selanjutnya, al-alimur rabbani yurabbi ashabah wa yahrisu alaihim wa yusihim bima yuslihuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Seorang alim rabbani itu yang mentarbiyah sahabat-sahabatnya, semangat ya, mentarbiyah mereka di atas ilmu dan amal. Dalam tarbiyah itu ibu-ibu adalah merupakan tugas para nabi dan rasul ya. Tapi di zaman sekarang ini ada namanya ya kelompok tarbiyah. Tapi mentarbiyah manusia untuk apa? Ya, untuk main politik. Kita lihat mereka gayanya kayak liko-liko gitu bu. Punya murabi. Murabinya siapa? Kakak kelas. Yang notabene ilmunya jauh. Ya. Kalaulah seorang murabi itu seorang alim yang rabbani, yang dia betul-betul paham ilmu, maka itu ghanimah. Tapi ini murabinya ilmu. Ya, teman-teman kita yang pernah ikut yang kayak gituan tuh. Bahkan saya pernah lihat ya, gaya mereka itu menyuruh murid-muridnya menafsirkan ayat dengan seenaknya, Bu. Ayo kamu, menurut kamu ayat ini tafsirnya apa? Disuruh nafsirin. Yang ini terus nafsirin, disuruh nafsirin. Ya subhanallah ibu-ibu sekalian. Fikih waqi. Tapi kalau belajar ilmu akidah, ya, belajar tentang hadis, sama sekali tidak ada semangat. Saya dulu waktu di Libya, ya, itu perpustakaan ilmu hadis, ilmu akidah itu kosong. Yang penuhnya di mana? Ya, fikih waqi. Senangnya belajar, ya kita didik dia dari ilmu-ilmu yang dasar sampai ilmu-ilmu yang apa? Yang dalam. Suruh ngapalin matan, ayo belajar. Ya, dimulai dari kalau akidah usulul salasah misalnya. Naik ke kasyfus syubuhat. Naik ke al-qawaid al-arba. Naik lagi ke al-qawaid as-sittah. Baru kemudian kitabut tauhid. Sedikit demi sedikit dia paham betul itu buku. Dalam hadis, ya kita mulai misalnya Arba'in Nawawiyah, suruh ngapalin. Setelah Arba'in Nawawiyah selesai, Umdatul Ahkam. Ya. Umdatul Ahkam selesai, ya Bulughul Maram. Nah ini penting sekali. Sebab dengan cara seperti inilah baru akan terbentuk keilmuan. Kalau cuma kita belajar ya semangat-semangatan tapi cara belajarnya itu tidak bertahap, saya yakin ilmu kita tidak akan pernah jadi ibu-ibu sekalian. Apalagi sebagian teman-teman ya, cara belajar dan menuntut ilmunya hanya sebatas semangat tablik akbar sana, tablik akbar sini. Yang kayak ginian tidak akan membentuk ilmu sama sekali. Yang membentuk ilmu itu tadi, ya, mentarbiyah di atas ilmu. Dengan cara apa? Sebagaimana Ibnu Abbas ketika menafsirkan makna Rabbani, huwallazi yurabbin nas min sigharil ulum ila kibariha, atau qabla kibariha. Murabbi adalah apa? Rabbani adalah orang yang mentarbiyah manusia dari ilmu yang dasar, ya, sebelum ilmu yang dalam. Nah, itu yang kita inginkan ibu-ibu. Ilmu kita jadi gitu loh.
Ini kita 10 tahun udah ngaji, tapi nggak ada perkembangan. Ada yang ikhwan udah 20 tahun ngaji, tetap aja bahasa Arab kagak bisa-bisa. Iya. Tidak ada perkembangan sama sekali. Sudah gitu merasa dirinya ikhwan senior lagi. Ya Allah musta'an. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Seharusnya kita semakin lama ngaji, semakin ilmu kita apa? Bertambah. Ya, jangan sama antara yang udah lama ngaji dengan yang baru ngaji sama, ya elah. Kalau begitu buat apa kita dengan lamanya ngaji? Kalau ternyata keilmuan kita tidak bertambah. Hadis berikutnya. Wa an Abi Safwan Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan amalnya bagus, Masya Allah. Ini sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, tapi panjangnya umur itu dalam kebaikan. Berarti yang paling musibah siapa? Yang panjang umurnya tapi dalam apa? Kemaksiatan. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini kita ambil faidah ibu-ibu sekalian. Fadlu tulil umur idza qturina bi husnil amal. Keutamaan umur yang panjang ya apabila disertai dengan amal yang baik. Maka pahalanya banyak banget. Pernah alhamdulillah ibu bermimpi. Ya sebelumnya beliau memberikan sebuah cerita dulu. Adalah ada 3 orang yang berhijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian orang yang pertama ikut berjihad dan meninggal mati syahid. Tak lama kemudian orang kedua ikut berjihad juga dan mati syahid. Adapun yang ketiga, ia masih hidup setahun. Lalu ia meninggal, tapi meninggalnya di atas tempat tidur, bukan di medan jihad. Kata Hamdalah, kemudian suatu malam aku bermimpi. Aku melihat 3 orang itu. Dan aku melihat orang yang meninggalnya terakhir paling tinggi derajatnya. Baru kemudian yang kedua, baru kemudian yang pertama. Aku merasa heran. Bagaimana orang yang mati di atas tempat tidur lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mati syahid. Kemudian di pagi hari kata Hamdalah, pergilah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpiku itu. Kata Rasulullah, bukankah yang ketiga ini masih hidup setahun setelah mereka ya, bukankah yang ketiga ini sholat ya berapa ribu rakaat? Bukankah yang ketiga ini masih mendapatkan puasa Ramadan? Bukankah yang ketiga ini banyak amal salehnya? Masya Allah. Iya, padahal bedanya cuma setahun. 2 temannya sudah mati syahid. Tapi orang ini hidup setahun setelahnya dan matinya rupanya di atas tempat tidur. Ternyata yang ketiga ini lebih tinggi derajatnya. Kenapa sebabnya? Rupanya karena amalnya yang banyak. Makanya itu menunjukkan umur yang panjang dengan amal yang banyak itu Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau umur kita panjang, maksiatnya banyak, waduh, repot. Ya mengerikan saudaraku seiman, ibu-ibu sekalian.
Maka dari itu ya, kita berusaha ya menggunakan umur-umur kita, waktu-waktu kita dalam rangka mendapatkan pahala. Banyak zikir, banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, banyak sedekah, banyak baca Quran dan yang lainnya. Hadis berikutnya 109. An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwal qitalin qataltal musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyanna Allahu ma asna'. Falamma kana yawmu Uhudin inkashafa al-muslimun. Faqala Allahumma a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula yani ashabu. Wa abra'u ilayka mimma sana'a haula yani al-musyrikin. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بالسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, pamanku yang bernama Anas bin Nadhr tidak ikut perang Badar. Lalu ia menyesal dan berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut dari peperangan pertama. Jika Allah mentakdirkan aku menyaksikan peperangan melawan kaum musyrikin, Allah akan perlihatkan aku apa yang aku akan lakukan. Artinya aku akan sungguh benar-benar berjihad di jalan Allah. Kemudian dikumandangkanlah perang Uhud. Ketika telah selesai kaum muslimin, maka Rasulullah bersabda, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan mereka, itu para sahabat Rasulullah SAW. Karena kan di perang Uhud kaum muslimin kalah, Pak, Bu. Gara-garanya kalah kenapa? Hah? Gara-gara pasukan pemanah turun. Padahal Rasulullah sudah ingatkan jangan turun baik menang maupun apa? Kalah. Ya, setelah selesai perang Rasul bersabda, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku memohon maaf kepada engkau dari apa yang dilakukan oleh mereka itu. Diri kepadamu dari yang dilakukan oleh mereka itu kaum musyrikin. Ya, summa taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'adz. Kemudian beliau pun majulah. Lalu disambut oleh Sa'ad bin Mu'adz. Lalu beliau bersabda, ya Sa'ad bin Mu'adz, surga wa Rabbin Nadhr, demi Rabbnya Nadhr. Sungguh aku mencium bau surga dari belakang Uhud. Berkata Sa'ad, aku tidak mampu hai Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Anas. Itu Anas bin Nadhr. Berkata Anas, kami mendapatkan di tubuhnya itu ada 80 lebih sabetan pedang dan tusukan tombak dan panah, tancapan panah. Dan kami temukan ia telah dibunuh dan dicincang oleh orang-orang musyrikin. Dan tidak ada yang mengenalnya seorang pun kecuali saudarinya.
Ya, ketika kita misalnya berniat nanti bulan Ramadan saya mau bersungguh-sungguh beramal soleh. Saya akan khatam setiap 3 hari sekali. Ya. Pas Ramadan hilang kejujuran kita. Kalah oleh apa? Syahwat kita, oleh keinginan kita. Kalah oleh kemalasan kita. Ya. Itu menunjukkan apa? Kurangnya kejujuran, Ibu-ibu. Sebatas niat, angan-angan gak cukup. Butuh kepada apa? Kejujuran di dalam pelaksanaan. Kesungguhan, mujahadah. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, al-khuruj ila Badar lam yakun fariyadah. Ikut perang Badar pada waktu itu hukumnya bukan fardu ain, ya. Karena saat itu Rasulullah SAW perang Badar tujuannya bukan untuk berperang. Rasulullah SAW hanya ingin, ya, menemui rombongan orang-orang Quraisy dan mengambil harta yang telah diambil oleh orang-orang Quraisy. Itu aja niatnya. Makanya mereka tidak membawa peralatan perang yang lengkap, ya. Mereka cuma bawa pedang aja, nggak pakai baju besi, nggak pakai peralatan perang yang lengkap, nggak. Ternyata malah bertemu dengan pasukan musuh dengan peralatan perang yang lengkap, Masya Allah. Nah itu, ya, terjadilah kemudian perang yang disebut dengan perang Badar, di mana kaum musyrikin jumlahnya ada 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 300 orang saja. Ternyata Allah menangkan, ibu-ibu sekalian. Makanya kemenangan itu, ya, tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah personil, bukan. Kemenangan itu ditentukan oleh keimanan, ketakwaan. Percuma banyak jumlahnya kalau ternyata keimanannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, istihbabu badlin nafs fil jihad fi sabilillah. Disunahkan kita mengorbankan jiwa kita dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dan ini pahalanya agung. Dan orang-orang yang mati syahid itu pahalanya luar biasa. Namun tentunya, ibu-ibu, jihad dalam makna perang di zaman sekarang ini sulit, ya, terrealisasi syarat-syaratnya. Iya. Lalu kita di zaman sekarang jihadnya apa dong? Jihad kita di zaman sekarang yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua menyebarkan ilmu. Kata Syekh Albani, ini jihad yang paling agung di zaman sekarang. Iya. Maka kita berusaha mengorbankan diri kita untuk ilmu. Mengorbankan waktu kita, harta kita untuk ilmu. Mengorbankan waktu kita, harta kita membantu dakwah. Itu semua jihad fisabilillah. Jangan kita anggap, ya, berdakwah, menyampaikan ilmu itu tidak termasuk jihad. Kata siapa? Abu Darda berkata, man qala bi anna talabal ilm laysa bi jihad fa fi aqli syai'. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan termasuk jihad, itu akalnya ada sesuatunya. Iya. Allah menyebut berdakwah kepada tauhid termasuk jihad yang besar. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan jihad yang besar. Ya, jihadi maksudnya jihad dengan dakwah.
Karena ketika ayat ini turun, kata para ulama, belum disyariatkan jihad dengan pedang. Tapi yang dimaksud dengan jihad dalam ayat itu dalam surat Al-Furqan, ya, itu jihad dengan ilmu. Dengan ilmu. Ini penting ibu-ibu sekalian, karena di zaman sekarang ini Masya Allah yang namanya syubuhat merajalela, kesesatan merajalela. Kalau kita tidak, ya, memperisai diri kita dengan ilmu, wadah, kita bisa terhempas dalam jurang syubuhat dan kesesatan, ibu-ibu. Ya, berjihad dengan ilmu, kata para ulama apa? Itu adalah jihad yang lebih besar, lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Faedah selanjutnya, al-mu'min yasduqu wa'duhu wa yufi bi'ahdihi walau syaqqa ala nafsihi hatta yasila ila ihlakiha fi dzatillah. Mukmin itu janjinya benar, dan dia akan melaksanakan janjinya walaupun itu berat buat dirinya. Lihat Anas bin Nadhr berjanji, kalau Allah berikan kesempatan kepada dirinya untuk ikut perang, maka beliau akan bersungguh-sungguh. Dan ternyata benar. Ya. Kita berjanji, ya, untuk melakukan kebaikan, wajib kita laksanakan, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, syiddatu yaqini Anas bin Nadhr wa kamali imanihi. Keyakinan Anas bin Nadhr yang sangat kuat sekali. Itu menunjukkan akan kesempurnaan imannya. Faedah selanjutnya, kamalul iman wasatun baina taksir wal ghulu. Kesempurnaan iman itu tengah-tengah antara sikap meremehkan dengan sikap berlebihan, gulu. Makanya di sini Rasulullah SAW berlepas diri dan berkata, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu dari perbuatan mereka, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Dan aku berlepas darimu dari perbuatan kaum musyrikin. Ya. Nah, ini. Faedah selanjutnya, al-mujahid as-sadiq al-muqbil ala Allah wal haris ala bulughi manazil syuhada qad yashummu raihatal jannah. Orang yang berjihad dan jujur dalam jihadnya, dan betul-betul dia semangat untuk sampai kepada derajat orang-orang yang mati syahid, terkadang diberikan oleh Allah karomah bisa mencium bau surga, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'ad, aku mencium bau surga dari belakang Uhud ini. Iya. Kadang ya, seseorang hamba diberikan karomah demikian. Kenapa? Karena kesungguhannya, kejujuran cita-citanya, ya, semangatnya yang luar biasa dalam mencari surga Allah Azza wa Jalla. Baik, dari hadis ini, ya, kita ambil faedah yang terakhir, jawazul hukm bil qara'in. Wahada tajidu fi ta'arufi ukhti Anas bin Nadhr alaihi bibananihi. Bolehnya menghukumi dengan qara'in. Apa qara'in? Itu qara'in jamak qarinah. Apa itu qarinah? Yaitu indikasi, ya. Jadi kita menghukumi seseorang dengan indikasi-indikasi boleh, nggak apa-apa. Dalilnya ini, bahwa Anas bin Nadhr ketika ia terbunuh di medan perang, dicincang habis itu tubuhnya. Tidak ada yang mengenal kecuali saudarinya. Itu pun juga melihat dari apa? Jari jemarinya. Iya. Nah, demikian ibu-ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab, bagi yang mau bertanya silahkan.
Baik, kita tanya jawab ibu-ibu. Mohon jangan ngobrol ya. Kemarin saat sholat berjamaah di masjid, selesai sholat, imam berdiri meninggalkan tempat. Kemudian datang ikhwan menempati tempat imam dan memimpin sholat. Sementara masih ada jamaah yang meneruskan sholat karena masbuk. Dan ada yang masih berzikir belum beranjak dari tempat sholat. Sementara jamaah yang ikut sholat rombongan kedua menempati tempat yang kosong. Tapi ketika jamaah yang rombongan satu berdiri pergi kan jadi kosong safnya. Bagaimana seperti itu Ustaz? Ibu-ibu sekalian, terjadi perselisihan para ulama tentang hukum jamaah yang kedua. Apakah mendirikan jamaah yang kedua boleh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh melakukan jamaah yang kedua. Dalilnya pertama hadis. Bahwa Rasulullah SAW pernah setelah selesai sholat datang seorang sahabat. Rupanya sahabat ini ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, "Man yatasaddaq li hadza?" Siapa yang mau bersedekah buat dia? Lalu kemudian beberapa sahabat bersedekah untuk orang ini. Iya. Lalu mereka pun sholat berjamaah. Kata jumhur ini menunjukkan boleh melakukan jamaah yang kedua. Mereka juga berhujah dengan perbuatan Anas bin Malik. Anas dengan beberapa temannya datang ke masjid sementara sholat sudah selesai. Maka Anas menyuruh salah satu temannya untuk azan, lalu iqamah, lalu sholat berjamaah. Ini ya pendapat. Sementara pendapat Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh hukumnya membuat jamaah kedua. Dalilnya hadis Rasulullah SAW pernah beliau terlambat sholat berjamaah karena ada keperluan. Sesampainya di masjid, Rasulullah SAW mendapati jamaah sudah selesai. Maka beliau pun pulang dan sholat di rumah. Beliau tidak membuat jamaah yang kedua. Tidak pula Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang mau sedekah buat saya? Iya. Yang kedua, perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mendatangi suatu masjid untuk sholat berjamaah, ternyata sudah selesai. Maka Ibn Mas'ud pun kemudian pulang. Ya. Nah, masing-masing punya dalil, Pak. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Kalau kita perhatikan Ibu Bapak, hadis yang dipegang oleh jumhur, yang datang satu sahabat, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapa yang mau sedekah buat dia? Berarti itu seizin siapa? Imam. Seizin apa? Imam. Kemudian makmumnya adalah orang-orang yang sudah apa? Sholat berjamaah. Tapi ketika Rasulullah SAW terlambat, beliau ternyata malah pulang, tidak bikin jamaah yang kedua. Hujah yang selanjutnya, Bu, dan saya lebih merojikan pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini, bahwa membentuk jamaah kedua itu makruh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat apa? Berjamaah. Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah keberapa? Pertama apa kedua? Atau ketiga? Kalaulah jamaah kedua itu boleh, ngapain dibakar? Ngapain Rasulullah harus ingin membakarnya? Cukup Rasulullah mengatakan pergi bikin jamaah yang kedua. Iya.
Kemudian ibu-ibu sekalian, kalau ada jamaah kedua, berarti boleh dong jamaah yang ketiga. Ketiga boleh, boleh dong keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya dan seterusnya sampai berapa? Bukankah ini malah membuka pintu orang meremehkan, Pak? Akhirnya orang berkata, nanti saya ikut jamaah yang ke-10. Bahkan ini menjadi pintu untuk membuka ahli bid'ah untuk nggak mau sholat bersama kaum muslimin. Maka dari itulah ya, wallahu alam, saya lebih dalam hal ini lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa makruh hukumnya membuat jamaah yang kedua. Allahu a'lam. Kenapa? Ya, dikecualikan padanya masjidus safar. Kata para ulama, dikecualikan darinya masjid safar seperti yang ada dalam rest area. Ya. Maka masjid safar boleh di situ ditegakkan berkali-kali jamaah. Karena apa? Karena itu bukan masjid yang didirikan untuk apa? Ada seperti halnya di perkampungan, Pak ya. Di mana di situ ada imam rawatibnya dan yang lainnya. Saat tahiyat jadi telunjuk, gerak atau diam? Ini juga ikhtilaf. Sebab perselisihannya, kenapa perselisih? Karena dalam menilai hadis, apakah hadis gerak-gerak itu sahih atau tidak. Ana pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan itu sahih. Kenapa? Karena itu masuk dalam ziyadatul thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Memang betul bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah. Tapi ingat, Zaidah bin Qudamah itu bukan thiqah sembarangan. Beliau itu thiqatun thab, thiqah yang sangat sabat, yang sangat kuat. Makanya saya sampai detik ini belum pernah menemukan ulama terdahulu yang mendhaifkannya, Pak. Yang mendhaifkan rata-rata ulama belakangan zaman sekarang. Adapun ulama yang terdahulu saya belum mendapatkan riwayat, ya pendapat ulama yang mendhaifkannya, Pak. Iya. Nah itu saya lebih condong mengatakan bahwa hadis menggerak-gerakkan jari itu apa? Sahih. Cuman menggerak-gerakannya gimana? Syekh Albani rahimahullah mencontohkan menggerakkannya itu begini nih. Sedikit saja. Bukan begini, Pak. Kenapa? Supaya kita bisa mempraktekkan hadis bahwa Rasulullah kalau tahiyat sallallahu alaihi wasallam ya, mata beliau tidak lebih dari ujung jari. Sekarang kalau begini pusing, Pak. Gimana? Makanya Syekh Albani mengatakan yang benar begini. Sedikit saja. Ya bukan begini. Apalagi yang muter gini. Kemarin pemilu saya dapat amplop dan sembako. Sampai hari ini uang itu masih ada, sembako pun masih utuh. Gimana Ustadz? Kasih fakir miskin aja. Tapi kalau kamu memang butuh silahkan. Iya. Bagaimana dengan umat yang saking semangatnya sepekan bisa lebih dari 3 kali dengan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu? Boleh nggak ya Ustadz? Nggak masalah selama syaratnya terpenuhi tadi. Tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan istri. Ya. Yang bahaya itu kalau melalaikan. Nah itu.
Kalau kita mengerjakan 12 rakaat akan dibangunkan istana di surga. Kalau dikerjakan 14 rakaat yaitu tambah 2 rakaat ba'da zuhur, apakah lebih baik? Ya jelas dong. Ya, karena Rasulullah bersabda, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan ia dari api neraka. Berarti selain dibangunkan istana, Allah pun haramkan ia dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Anak diberangkatkan haji oleh orang tua. Qadarullah didaftarkan melalui KBIH yang tidak sesuai sunnah. Banyak ajaran yang tidak sesuai dengan anak yakini selama ini. Di antaranya diharuskan istighosah baca Yasin 3 kali sebelum wukuf. Ini bid'ah. Jangan ditaati, Bu, jangan diikuti. Ya. Yang lebih sedih, beliau katanya nanti akan menitipkan rokok di koper kami buat dijual di Saudi, hasilnya buat biaya bangun pesantren. Jangan diikuti, nggak boleh menaati dia. Kalau dia menitip, maaf mas, nggak bisa. Loh, kenapa? Saya punya keyakinan itu haram. Iya, nggak boleh. Hatta buat biaya bangun pesantren, apalagi pesantrennya buat pesantren bid'ah. Apa yang harus Anda lakukan Ustadz? Kalau Anda mundur pasti orang tua marah dan anak sangat ingin berhaji. Iya, jadi ibu atau bapak ikut, tapi jangan ikuti ajaran-ajaran yang nyeleneh itu. Disuruh baca Yasin sebelum wukuf, jangan ikuti. Kalau ditegur, bilang, saya belum dapat dalilnya Pak, mana dalilnya? Ya. Kalau dititipi rokok, maaf saya nggak mau, silakan yang lain aja. Dan nggak mungkin juga ibu bakalan diusir sama mereka. Orang duitnya udah masuk kok. Ya, ibu punya hak dong untuk menolak. Ya, kalau bisa ibu udah bawa buku-buku kutaib itu buat bagi-bagi ke jamaah. Ya, tentang buku-buku, kan buku-buku kecil banyak tuh tentang tauhid, tentang sunnah, sekalian dakwah deh. Ya, kalau dikatakan ente Wahabi, lah ente datang ke negeri Wahabi. Ente haji kemana? Ke negeri Wahabi kan? Ya udah. Kalau ente benci Wahabi, jangan datang ke negeri Wahabi dong. Bagaimana cara mengqadha puasa Ramadan yang bertahun-tahun belum diqadha? Karena haid wajib qadha, Bu. Namun terjadi ikhtilaf para ulama apakah wajib ditambah fidyah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib ditambah fidyah sebagai hukuman buat dia. Namun pendapat yang rajih cukup qadha saja. Iya, karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang mewajibkan fidyah. Mana yang lebih utama? Si kakak lebih birrul walidain, tapi jarang duduk di majlis taklim. Si adik lebih sering duduk di majlis taklim, tapi jarang birrul walidain. Karena keterbatasan waktunya mengurus suami dan anak-anaknya juga. Ibu, kalau wanita memang harus lebih berat kepada suami dibandingkan kepada siapa? Orang tua. Ya. Kalau yang ditanyakan ini laki-laki, ya, bisa saya jawab, masalahnya ini perempuan gitu loh. Perempuan memang harus lebih baktinya kepada suami dibandingkan kepada siapa? Orang tuanya itu, Ibu. Ya. Maka dari itu, kalau ibu Masya Allah berbakti sama suami, kemudian
sering datang ke majelis taklim, dan itu pun juga seizin suami, tidak melalaikan kewajiban, Masya Allah. Tentu itu lebih utama. Kemarin saya mendengar di TV ada ustadz mengatakan sepintas begini katanya, pemutus kejayaan Islam itu ulama dan orang-orang kaya. Saat itu sedang menerangkan tentang orang-orang Islam juga banyak yang kaya tapi banyak juga yang pelit. Saya mendengarnya hanya sepintas ustadz. Ya kalau mendengarnya sepintas gimana saya mau bisa jawab, ibu? Saya takutnya ini jadi suudzon nih sama ustadz itu. Ya. Sekarang saya mau tanya, Abu Bakar kaya nggak? Umar kaya nggak? Utsman bin Affan? Abdurrahman bin Auf? Banyak nggak sahabat yang kaya raya? Apakah gara-gara mereka jadi Islam nggak jaya? Justru mah jaya. Iya. Ucapan para sahabat yang menganjurkan kita cari duit dan memperbaiki harta banyak. Di antaranya Abdullah bin Umar berkata, "Kunna nara al-hilma ya wa kunna nara al-hilma wal juda as-su'dada wa nara ya islahal mal minal muru'ah." Kami di zaman Rasulullah dulu menganggap sifat halim dan dermawan itu termasuk kemuliaan. Dan kami dahulu menganggap memperbaiki harta itu adalah iffah dan muru'ah. Iya. Demikian pula perkataan dari sebagian para tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib. Iya. Anjuran untuk mencari uang, anjuran kita bisa punya uang dalam rangka supaya kita tidak minta-minta ke orang, dalam rangka supaya kita dihormati orang. Banyak ucapan para ulama itu, nggak masalah. Yang salah itu jadi orang kaya tapi pelit, jadi orang kaya tapi tidak bertakwa, ya. Itu yang bahaya, ibu. Kawan saya suka membagikan undangan kajian sunnah yang tentunya ustadznya dia rekomendasikan. Namun saya suka tidak bisa hadir karena ada uzur. Apakah dia dapat pahala? Dapat dong. Dengan menyebarkan, mengajak orang aja sudah dapat pahala. Iya. Anak saya laki-laki 29 tahun. Kecanduan games online. Waduh. Akhirnya sampai sholat 5 waktu pun sering terlewat. Bahkan sering tidak sholat. Wallahi ini musibah besar ini. Akhirnya saya terucap kata-kata untuk mengusir keluar dari rumah jika tidak mau berubah. Berdosakah orang tua yang mengusir anaknya jika tidak sholat? Ada enggak cara lain selain mengusir, Bu? Apakah dengan cara mengusir itu bisa selesai? Dia tidak akan main game? Dikhawatirkannya kalau ibu usir, tambah parah, tambah rusak. Lebih baik ibu ajak ke pengajian, ya, bimbing dia, nak. Menurut kamu game ini bisa memasukkan kamu ke surga apa enggak sih, nak? Kita hidup di dunia apa untuk main game? Ingatkan, Bu, ingatkan, ya, pahamkan. Karena kasihan nih, Bu. Memang kalau sudah kecanduan tuh yang berat ini, Bu. Ya mungkin bisa dibawa ke ahli psikologi, psikiater. Ya gimana caranya supaya kebiasaan terhadap gamenya ini mulai sedikit demi sedikit sudah bisa
ditinggalkan. Makanya memang subhanallah game ini udah kayak narkoba di zaman sekarang, Mas. Bahayanya mengerikan ya. Di dekat rumah ana ada masjid yang ana sering Jumatan di sana. Masjid ini sudah dibatalkan wakafnya di pengadilan dan dijual sama ahli warisnya setelah bapaknya meninggal. Enggak, sekarang masjid masih dipakai sholat dan kajian sunnah. Pertanyaannya, apakah masjid ini masih bisa itikaf? Enggak bisa. Itu tidak lagi Mas, ya ingat ya Bu, syarat masjid itu harus tanah wakaf. Kalau bukan tanah wakaf namanya musola. Namanya apa? Musola. Ya. Maka sedangkan syarat apa? Itikaf harus di masjid. Allah berfirman, wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian itikaf di masjid. Sedangkan syarat masjid itu harus apa? Wakaf statusnya. Dan itu dengan ijma' seluruh ulama, Bu. Iya. Istri sering mengeluh karena setelah bapak wafat, ibu tidak kunjung membagikan warisan. Karena kata itu sedang butuh uang. Setiap ditagih, ibu selalu menolak. Itu ibunya zolim. Ya. Karena menahan harta yang berhak untuk didapatkan oleh ahli waris. Zolim ibunya itu. Tapi ya gimana lagi? Karena ibunya menolak terus, ya mintalah kepada Allah. Ya, dengan kita minta kepada Allah, Allah mampu untuk membolak-balikan hati sang ibu. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.